Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktunya dengan ilmu dan iman, dengan ilmu dan amal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat-sangat terkenal, wal asri innal insana lafi khusar. Demi waktu, manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu rugi banget, kata Allah. Tapi setelah itu kita bisa bernafas lega sebab Allah memberikan beberapa pengecualian. Siapa yang gak rugi dalam kehidupannya? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Saudaraku yang Allah muliakan, salah satu syarat agar kita tidak hidup dalam sebuah kerugian adalah kita isi waktu-waktu kita dengan ilmu, dengan iman. Karena iman selalu lahir dari ilmu yang bermanfaat. Lalu amal soleh, lalu saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kita bersama dengan karya emasnya seorang al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Riyadhus Shalihin. Dan di waktu yang bersamaan kita bersama hadis yang sangat luar biasa, hadis yang dijelaskan oleh para ulama dan dinobatkan oleh sebagian para ulama sebagai hadis yang paling komprehensif di dunia, hadis yang paling kaya akan hikmah, akan pelajaran, akan ilmu. Hadis yang dinobatkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka dan seluruh ulama-ulama kita, sebagai hadis yang menjadi salah satu dari 3 hadis besar dalam Islam, satu dari 3 hadis yang mewakili Islam jika kita ingin melihat secara besar.
secara global. Maka hadis ini adalah satu dari 3 hadis yang menjelaskan tentang agama kita. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan ini adalah setengah agama, karena agama terdiri dari amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin atau hati, dan inilah neracanya amalan hati. Hadis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena hadis ini dinyatakan hadis yang paling kaya akan faedah, yang paling luar biasa, kita tahu sampai-sampai banyak ulama yang meletakkan hadis ini di awal buku mereka. Di awal buku mereka. Sebagaimana Al-Imam Nawawi dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Beliau letakkan di awal. Beliau letakkan di awal. Dan ini bukan hanya Imam Nawawi. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meletakkan hadis ini juga di awal. Dan ini bukan hanya Imam Bukhari. Di antaranya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam pun meletakkan hadis ini di awal kitab. Dan masih banyak para ulama yang meletakkan hadis ini di awal kitab mereka. Karena itu ternyata prinsip banyak para ulama. Iya, bukan kebetulan. Hadis ini diletakkan di awal Riyadhus Shalihin. Di awal Sahih Bukhari. Di awal buku Umdatul Ahkam. Di awal kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan banyak-banyak buku. Itu adalah prinsip sebagaimana dijelaskan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Salah satu ulama besar kita ini menyatakan yanbaghi likulli man sannafa kitaba an yabtadi'a fihi bihadzal hadits. Selayaknya, sepatutnya bagi setiap orang yang ingin menulis kitab, menulis buku, memulai bukunya dengan hadis ini. Kalau Anda ingin menulis buku, kata Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, mulailah dengan hadis ini. Kenapa? Tanbihan li talibi ala tashihin niyah. Sebagai bentuk peringatan, warning kepada setiap penuntut ilmu, setiap orang yang belajar, untuk senantiasa membersihkan, membenarkan, meluruskan niat mereka. Subhanallah. Lihat para ulama kita, betapa semangatnya mereka memperbaiki niat. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah sampai pada pembahasan bahwa niat itu adalah keinginan dan tujuan. Dan niat lebih luas dari keikhlasan. Keikhlasan bagian dari niat.
Lalu kita melanjutkan pembicaraan kita sampai pada bahwa niat itu ada dua makna, ada dua jenis. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama-ulama besar kita, dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Az-Zarkashi, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, dan para ulama-ulama besar kita. Kita ambil kesimpulannya. Niat yang pertama apa, saudaraku? Iya. Niat al-amal. Amal apa yang kita mau kerjakan. Amal apa yang mau kita kerjakan. Sebelum kita melakukan sesuatu, niatkan dulu, kita mau ngerjain apa nih? Kita mau mengerjakan apa? Dan ketika kita berbicara meniatkan sebuah amalan, maka ulama kita menjelaskan seperti Al-Imam Ibn Rajab, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa tujuannya atau fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk membedakan mana ibadah dan mana non-ibadah. Karena di beberapa amalan, gambaran antara sebuah ibadah dan non-ibadah itu sama. Bukan hampir sama lagi, sama. Yang membedakan ini ibadah dan ini non-ibadah, ini kegiatan sehari-hari, ini adat. Kalau pakai bahasa fikih, ini adat. Ibadah dan adat. Itu hanya niat. Contoh, mandi janabah atau mandi Jumat buat laki-laki. Mandi junub atau mandi janabah atau mandi Jumat, mandi ihram, mandi id, itu kalau kita bandingkan dengan mandi kebersihan, mandi pagi, mandi sore, siang juga boleh, terserah, itu bisa jadi mereka punya tata cara yang sama persis 100%. Jika kita bicara mandi mujzi, mandi yang penting sah, yaitu basahkan seluruh anggota tubuh. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Itu yang membedakan. Atau misalnya seseorang ke Masjidil Haram, lalu dia mau tawaf. Ada orang juga masuk Masjidil Haram hanya mau jalan pagi. Daripada gue jalan pagi nggak jelas di luar, dengan gue jalan pagi aja keliling Ka'bah. Tapi dia nggak niat tawaf sama sekali, dia niat jalan pagi. Ini bagaimana bakar lemak nih. Udah berdua, kebetulan ketemu di tangga, masuk bareng. Itu sama-sama muterin Ka'bah. Sama-sama muterin Ka'bah. Oh, tapi kan yang tawaf kan zikir. Oke, jalan pagi zikir deh. Sambil jalan pagi, gue mau zikir pagi gitu. Aku mau zikir pagi. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Yang satu dapat pahala tawaf karena ibadah, yang satu cuma jalan pagi. Sama-sama muter. Sama-sama muter.
Kenapa? Niat. Yang satu jalan pagi, yang satu tawaf. Dan contoh banyak, saudara yang mulia, untuk membedakan niat. Adapun fungsi yang kedua, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka kita harus meniatkan amalan apa yang kita mau kerjakan. Sebagaimana ketika azan subuh, lalu seorang sholat 2 rakaat, di rakaat pertama baca Al-Fatihah, Al-Kafirun, lalu rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, maka gambaran seperti ini itu bisa untuk sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh qobliyah, atau bisa sholat subuhnya, atau sebaliknya rakaat pertama Al-Fatihah, misalnya Al-Fatihah Al-Kautsar, lalu rakaat Al-Fatihah Al-Asar, boleh nggak sholat qobliyah subuh pakai surat di atas? Ya boleh. Sholat subuh boleh juga. Terus kita bedakan mana dong? Ini sholat subuh, ini qobliyah subuh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ada niatnya. Niat. Yang membedakan niat. Seorang mau puasa. Hari ini misalnya mau puasa. Dia mau puasa hari Kamis. Lalu ada wanita atau ada seorang yang masih punya utang 1 di Ramadan yang lalu. Ini kesempatan dia bayar nih. Utang tinggal 1 lagi. Maka hari ini dia niatkan mengqadha. Bedanya apa? Dan mereka sahur bareng. Mereka sahur bareng. Sama-sama hanya minum air putih. Sama-sama hanya makan korma. Jumlahnya sama. Sama-sama 7 misalnya. Sama-sama tinggal di rumah. Aktivitasnya sama. Bisa kompak kita, aktivitasnya sama. Sama-sama kerja. Sama-sama nanti zuhur, sholat zuhur bareng berjamaah. Lalu tidur siang. Lalu kerja lagi. Terus ngaji. Lalu buka. Menu bukanya sama. Terus yang membedakan ini puasa Kamis dengan ini bayar hutang apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Jelas saudaraku? Oke. Kalau kita clear ini, kita melangkah ke jenis yang kedua. Niyatu al-maqsud bil amal, atau niatul ma'mulilah. Yang satu niat amal, yang kedua niatul ma'mulilah, atau niat al-maqsud bil amal. Kita niatkan untuk siapa kita beramal, kepada siapa kita persembahkan amal tersebut, kepada siapa kita persembahkan. Hadirin yang Allah muliakan, setelah kita putuskan, oh saya mau puasa Kamis hari ini, atau saya mau bayar qadha, tinggal 1 hari lagi. Pertanyaan berikutnya, ketika kamu puasa Kamis, kamu puasa qadha, itu puasa buat siapa? Buat siapa? Oh, dia ternyata puasa Kamis tuh buat cari muka sama calon mertuanya. Mungkin nggak? Mungkin aja. Calon mertuanya bos dia, emang lagi ngincer anaknya, dan sampai sekarang berjalan mulus.
dan tetap harus bangun personal branding yang bagus, di puasa deh. Tahu nih nanti siang ada meeting, terus lunch bareng. Kan enak ngomongnya. Kamu nggak ikut makan? Makasih Pak. Makasih apa? Puasa. Kan enak. Boleh juga nih anak nih. Cocok sama anak perempuanku misalnya. Jadi untuk siapa kita persembahkan itu? Apakah untuk manusia, untuk dipuji, atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini innamal a'malu binniyat. Saudaraku yang Allah muliakan, dan ini penting. Ini penting. Dan ketika kita meniatkan sebuah amalan, sebuah ibadah, ibadah yang diajarkan Nabi SAW. Masih ingat keterangan Al-Imam Ibnu Rajab bahwa ada dua neraca. Satu, karena Islam itu kalau nggak amalan zahir, amalan batin. Amalan zahirnya sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Jadi kita niatkan ibadah atau amalan yang sesuai dengan tuntunan dan panduan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita niatkan karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk mendapatkan beberapa hal dari dunia, maka itulah pahala. Itulah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawakunya. Amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa, Nabi memberikan sebuah sampel, contoh, dan inilah salah satu gambaran beliau adalah guru terbaik di dunia. Cara mengajar beliau itu kaya akan konsep. Di antaranya hadis ini. Setelah memberikan sebuah kaidah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Maka Nabi memberikan sebuah contoh biar kita ada gambaran. Maksudnya apa sih? Gitu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah. Ini ibadah yang sedang hits banget pada hari-hari ini. Berhijrah. Dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka ia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Niatnya Allah dan Rasul, dia dapat. Ibadahnya apa? Hijrah. Hijrah dituntunkan oleh Rasul SAW. Niatnya, saya mau hijrah. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Maka ia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang ingin ia capai, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu. Dia nggak dapat Allah, dia nggak dapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia nggak dapat pahala. Ia hanya mendapatkan dunia.
atau wanita. Kayaknya dapatkan dunia atau wanita. Subhanallah. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau memberikan sebuah sampel, contoh hijrah. Dan hijrah, sekilas info, pada waktunya kita akan berbicara panjang tentang ini, tapi sekilas info, hijrah itu kata para ulama, sebagaimana dijelaskan salah satu dari mereka yang bernama Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, pakar fikih abad ke-20, beliau menyatakan bahwa hijrah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hijrah tempat. Itu seseorang berpindah atau pindah dari sebuah tempat atau wilayah atau negeri di mana ia tidak bisa menampakkan keimanan dan keislamannya ke tempat atau negeri yang bisa menampakkan keislamannya. Itu hijrah. Sebagaimana sebagai contoh hijrahnya para sahabat ke Ethiopia, yang notabene itu negeri bukan negeri muslim, tapi Najasyi selaku raja pada saat itu memberikan jaminan keamanan untuk para sahabat mengamalkan iman dan ibadah mereka. Padahal bukan negeri muslim di Ethiopia, Habasyah, sebagaimana kita tahu sirahnya. Atau ketika Nabi SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kenapa mereka hijrah dari Mekah? Karena di Mekah mereka tidak bisa menampakkan keislaman mereka. Nggak bisa ibadah. Khususnya yang pergi ke Ethiopia, itu disiksa. Orang-orang kecil yang nggak punya jaminan perlindungan. Seperti Mus'ab bin Umair, beliau hijrah ke Ethiopia. Ummu Salamah, lalu setelah itu hijrah ke Madinah. Orang yang nggak bisa sholat di sebuah negeri, dia harus hijrah. Dan seterusnya. Nggak bisa menampakkan dan mengamalkan agamanya. Yang kedua, hijrah perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang. Itu. Dan ini yang banyak di antara kita. Mereka tidak berhijrah satu tempat, tetap stay di Jakarta misalnya, tetap stay di Tangerang misalnya, mereka tetap tinggal di Bekasi atau tinggal di Depok, tapi dulu wah begajulan aku nih Pak Ustadz. Aku mah kerjanya kelabing sana kelabing sini. Sekarang gimana? Udah aku tinggalkan. Aku tuh suka minum-minum dulu. Sekarang aku tinggalkan. Itu hijrah. Yang ketiga, hijrah person. Artinya kita meninggalkan orang atau pihak yang memberikan pengaruh buruk kepada kita. Memberikan pengaruh buruk kepada kita. Mengajak kita ke neraka misalnya. Mengajak kita maksiat. Mengajak kita untuk durhaka sama Allah. Mengajak kita, memprovokasi kita nggak punya adab. Nggak mau ibadah. Kufur nikmat. Itu hijrah dari orang-orang kayak begitu.
artinya tinggalkan. Tanpa harus, mungkin nggak harus memutuskan hubungan, tapi udah tinggalin aja, menjauh. Karena kalau saya deket dia, saya kok banyak maksiatnya Ustaz. Kalau aku lagi sama mereka tuh, kerjanya ngomongin orang aja, nah itu. Berpengaruh negatif. Itu juga dinamakan hijrah. Itu gambaran global. Kita kembali. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin ia nikahi. Ada orang, lo pokoknya harus ke kajian A. Kenapa? Itu ceweknya bening-bening bro. Siapa tahu kita dapat jodoh di situ. Oh boleh juga itu. Akhirnya datang ke kajian. Niatnya apa? Bukan untuk dapat hidayah, bukan untuk dapat ilmu, bukan untuk ibadah, tapi nyari wanita. Dan itu udah disabdakan Nabi SAW 15 abad yang lalu, saudaraku. Awi mura'atin yankihuha, atau dia ingin cari wanita yang ingin dia nikahi, atau pria kalau kita perempuan hanya pengen nikah doang, nggak laku-laku di klub gitu, di tempat-tempat hiburan. Sekarang nih lagi hits ke masjid, gue ke masjid aja. Niatnya gak mau untuk ibadah, hanya untuk dapat jodoh. Maka itu yang dia dapat. Dia gak akan dapat Allah, gak dapat Rasulnya. Subhanallah. Dia gak dapat. Ini yang disabdakan Nabi SAW. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, ini penting. Untuk siapa kita lakukan ini, untuk apa kita kerjakan ini. Niatkan kepada Rabbul Alamin. Jangan cari pujian, jangan cari sanjungan, atau jangan cari dunia sebagaimana hadis ini. Jangan cari dunia dan jangan hanya berharap wanita. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, Mbak, kenapa beralih jadi ke busana muslimah? Pangsa pasarnya lagi banyak, Mas. Cuman begitu aja. Jadi beralih cuman karena pangsa pasarnya banyak. Hanya cari uang. Atau wanita yang ingin dia nikahi, dia hanya dapat itu. Dan dia nggak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Apa niat kita? Apa niat kita? Dan kalau kita beribadah untuk dipuji oleh orang, untuk disanjung oleh orang, atau ingin mendapatkan dunia dari ibadah kita, maka kita jatuh ke dalam kesyirikan. Minimum syirik kecil. Nabi SAW bersabda, akhafu ma akhafu ala ummati, dalam riwayat akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Nabi SAW ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Beliau mengatakan, ar-riya. Syirik kecil adalah riya.
Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan lain-lain. Dan riya adalah beramal lalu memperlihatkan amalnya agar dipuji oleh pihak lain, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Beramal lalu dia perlihatkan amalnya. Riya itu dari kata ro'a yara, lalu ro'a yura'i, memperlihatkan, dari kata-kata melihat, memperlihatkan agar dipuji oleh orang. Itu kata inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Riya. Beramal ingin dipuji oleh orang. Beramal ingin dipuji oleh orang. Hadirin yang Allah muliakan, yang paling Nabi takutkan menimpa alaikum. Dalam riwayat ala ummati, umatku. Tapi dalam riwayat yang tadi alaikum, menimpa kalian. Siapa kalian? Saya mau tanya sama kita semua, kalian itu kata ganti orang keberapa? Coba kita pikir-pikir dulu. Ingat-ingat belajar bahasa Indonesia dulu. Kalian kata ganti orang keberapa ya? Kata ganti orang kedua, plural, jamak, kalian. Apa maksud kata ganti orang kedua? Yang berhadapan langsung dengan pembicara, yang diajak ngomong. Pertanyaan saya, siapa yang diajak bicara pada saat itu? Saya? Antum? Kita? Bukan. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat. Nabi nggak mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa umat di akhir nanti, di akhir zaman nanti. Atau Nabi nggak mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa umat yang hidup di tahun 1400-an nanti. Enggak. Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Siapa kalian? Sahabat. Oh, berarti kita aman, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya udah tegang tadi, Pak Ustadz. Saya pikir saya, ternyata bukan. Emang tuh para sahabat. Loh, salah, Mas. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita? Apalagi kita? Anda tahu siapa sahabat? Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Hadis Bukhari. Jadi kalau orang-orang terbaik saja dikhawatirkan, ya apalagi ya kita. Yang berantakan begini. Yang masih tertatih-tatih. Yang baca Quran mungkin masih salah. Yang baru hijrah tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu. Dan kemajuannya pun juga nggak luar biasa atau nggak bagus-bagus amat. Itu sahabat. Kalau ada orang mengatakan, kalau kita misalnya, kita ujian kimia di SMA paling hebat dapat 5,5. Udah paling top udah. Begitu dapat 5,5 kita takdir anak satu kelas ke kantin. Saking terharu birunya. Biasanya dapat 3, dapat 2, dapat 1,5. Gila, gue dapat 5,5. Lo semua makan di kantin. Tiba-tiba ada orang mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa profesor kimia adalah kasus ini. Profesor kimia
Ini kasus paling ditakutkan menimpa profesor-profesor kimia. Kemungkinan saya khawatir nih, profesor kimia ini terjatuh dalam kasus ini. Lalu mungkinkah kita yang tadi nilai kimia terbaiknya 5,5 tenang-tenang aja? Ini yang dikhawatirkan menimpa profesor kimia. Apalagi kita. Apalagi kita. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, kalau Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, dan syirik kecil kaidahnya itu lebih parah daripada maksiat dosa besar secara zahir. Jadi cuman kecil, Pak. Syirik kecil tuh itu dosa besar dan lebih parah daripada dosa-dosa besar secara zahir, lebih parah daripada minum khamr, minum minuman keras. Lebih parah syirik kecil dosanya. Itu mereka, itu sosok-sosok seperti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As yang puasanya Nabi Daud, yang khataman Qur'annya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sebelumnya sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Orang-orang seperti Uthman bin Affan radhiyallahu, sosok-sosok seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang menginfakkan setengah hartanya, sosok-sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan semua hartanya. Akhafu ma akhafu alaikum. Hadirin yang Allah muliakan, bisa nggak kita tenang-tenang aja? Bisakah kita meremehkan ketidakikhlasan ini dengan gampang mengumbar? Itu mereka takut. Ini bukan hal remeh. Mengharapkan wajah Allah besar. Wanita-wanita seperti Aisyah, seperti Ummu Salamah, seperti Ummu Sulaim, akhwafu ma akhafu alaikum. Lalu kita para wanita hari ini santai-santai aja. Enggak, aku ikhlas kok, aku ikhlas. Oh, berat. Hadirin yang Allah mudahkan. Makanya mereka sangat khawatir tentang masalah ini. Mereka sangat khawatir. Al-Imam Ibnu Abi Mulaika, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, seorang ulama besar, beliau pernah menyatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsi.
Aku pernah bertemu 30 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya khawatir terjatuh ke dalam kemunafikan. Dan bahan bakar kemunafikan adalah ketidakikhlasan. Inti dari kemunafikan itu tidak ikhlas. Ketemu berapa? Satu orang? Dua orang? Adraktu thalathin min ashabi Rasulillah SAW. Aku ketemu 30 sahabat. Semuanya khawatir nggak ikhlas. Nggak ada yang merekomendasi imannya sendiri. Secara terang-terangan maupun secara halus. Intinya adalah Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan ar-riya. Yaitu beramal, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Beramal, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Dan kita telah mengatakan bahwa hal ini begitu membekas di hati orang-orang soleh, di hati para sahabat. Makanya Al-Imam Ibn Abi Mulaika itu sempat mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah SAW kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsi. Dan aku bertemu dengan 30 sahabat Rasul SAW, semuanya khawatir mengidap penyakit kemunafikan. Dan inti dari kemunafikan adalah tidak ikhlas, tidak jujur. Niat itu bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ditemui oleh Imam Ibnu Abi Mulaika itu bukan sahabat-sahabat kecil, tapi banyak sahabat-sahabat besar. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah khawatir dirinya munafik. Aisyah khawatir dirinya nggak ikhlas. Subhanallah. Asma binti Abi Bakar. Asma, wanita besar, ya begitu luar biasa, khawatir dirinya tidak ikhlas. Abdullah bin Abbas, subhanallah, Abdullah bin Abbas, orang paling pakar Quran. Kata banyak para ulama, ni'matur turjumanil Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khawatir dirinya munafik atau nggak ikhlas. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Sehingga tidak heran imam besar penulis kitab Riyadhus Shalihin itu nggak nyaman dan nggak mau diberikan gelar muhyiddin, penghidup agama. Dan beliau kata, la aja'alu fi hilin man laqabani muhyiddin.
Aku nggak halalkan orang yang memberikan gelar muwahhidin kepada diriku. Kenapa? Karena belum ngerti hakikat itu. Ulama kita ngerti, ini nggak mudah, ini yang paling ditakutkan Nabi SAW. Kalau beliau paling takut menimpa para sahabat, apalagi kita. Makanya beliau nggak mau. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Marilah kita jaga keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang meniatkan dunia dan wanita dari hijrahnya, maka ia hanya akan mendapatkan itu saja. Semoga ini jadi bahan perenungan. Ikhlaskan niat kita, khususnya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ikhlaskan niat kita, dan semoga kita mendapatkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Dan sekali lagi, qadarullah, ada kendala terputus tadi, dan itu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ma syaa fa'al, apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan tugas kita ketika ada kendala adalah bersabar, sebagaimana tugas kita ketika mendapatkan nikmatan adalah bersyukur. Dan sekali lagi, begitu ada kendala seperti di atas, maka Allah ingin kita menerapkan sabar kita. Tugas kita adalah sabar, bukan mendengar atau menyimak. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.